Halo semua, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Walaupun di masa pandemi ini kita hanya bisa bertemu secara virtual melalui via Zoom meeting atau Google Meet. Saya harap kalian tetap sehat dan jangan keluar rumah saat penting saja, dan jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran kelas 2 tema 8, yaitu tentang keselamatan di rumah dan perjalanan. Baik, kita mulai. Yang pertama, apa itu keberagaman? Ada yang tahu nggak keberagaman itu apa? Ayo, apa? Penasaran kan? Ayo kita lanjut. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman, teman-teman. Bentuk keberagaman itu misalnya ada keberagaman fisik, suku, bangsa, agama, bahasa, ras, budaya, pandangan hidup, jenis pekerjaan, lingkungan, dan lainnya. Contoh keberagaman di sekolah, yang pertama, keberagaman fisik, yaitu siswa dan siswi lainnya. Ada yang berambut lurus, ada yang berambut keriting, atau berambut ikal, atau sebagai fisik lainnya. Kedua, keberagaman cita-cita antara satu siswa dengan siswa lainnya. Ada yang cita-cita menjadi guru, ada yang cita-cita jadi desainer, ada yang juga yang cita-cita menjadi dokter. Mungkin di antara kalian ada yang cita-cita seperti menjadi polisi, arsitek, atau apapun itu yang kalian inginkan. Yang ketiga, keberagaman agama antar warga sekolah. Ini tidak asing kan bagi kalian di sekitar sekolah Anda atau sekolah kalian ataupun di lingkungan rumah kalian ada yang memiliki perbedaan agama. Ada yang agama Islam, ada yang Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang keempat, ada keberagaman ras, suku antar warga negara sekolah. Mungkin di sini tidak asing juga ya. Dan ras ada yang suku Jawa, suku Batak, suku Ambon, suku Betawi, suku Bugis, dan lainnya. Yang kelima, keberagaman bahasa, dialek dan logat. Misal, ada tuh teman yang dari asal Batak mempunyai logat yang keras sama tegas gitu kan. Ada orang Jawa yang lemah lembut dan sebagainya. Nah, dari keberagaman itu semua, kita tetap harus menghargai, menghormati satu sama lain ya teman-teman. Perbedaan itu membuat keberagaman, namun bukan berarti kita boleh membeda-bedakan, karena perbedaan itu penting dan untuk menjaga kerukunan sikap pada siswa, guru maupun warga sekolah. Oke, lanjut. Sebelum lanjut, di sini saya akan menunjukkan suatu video tentang keberagaman yang ada di sekolah. Sebentar ya. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman di sekolah. Di setiap sekolah tentunya terdiri dari banyak individu atau warga sekolah yang memiliki
keragaman karakteristik. Meskipun demikian, harus tetap ada kebersamaan di sekolah. Nah, kita mulai saja ya pembelajarannya. Nah, ini adalah Siti dan teman-teman beserta gurunya. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda, baik dilihat dari fisiknya, kemudian agamanya, dan sukunya. Sekarang kita coba simak ya. Siti adalah siswa kelas 2 SDN Nusantara 1. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Nah, dari contoh sekolah Siti, tampak ya kalau ada keberagaman dalam hal suku, agama. Nah, di sekolah kalian juga tentu seperti itu ya. Akan ada perbedaan karakteristik individu. Nah, sekarang kita akan coba mengenal suku-suku bangsa. Nah, untuk hal ini kita akan coba mengenal tarian dan lagu daerah dari berbagai suku bangsa atau dari berbagai provinsi, dari berbagai daerah ya. Nah, sekarang kita coba pelajari dulu tentang tarian daerahnya. Kita akan coba mengenal tarian daerah dari Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara. Nah, kita coba mulai dengan Jawa Barat. Logonya seperti ini ya, Jawa Barat. Ciri khasnya adalah ada gambar kujang, senjata tradisionalnya. Nah, dari Jawa Barat, tarian yang terkenal adalah tari Jaipong. Ini sudah terkenal ya di Nusantara. Selain itu, di negara lain juga terkenal tari ini. Sudah terkenal di dunia internasional. Nah, tarian yang lain dari Jawa Barat adalah tari apa ya? Siapa yang tahu? Ini ada gambarnya, jelas ya, seperti burung merak. Ini adalah tari merak. Kemudian tarian yang lain dari Jawa Barat adalah tari topeng. Nah, sekarang kita lanjut ke Jawa Tengah. Ini logonya ya. Kita coba ke tariannya. Tarian yang terkenal dari Jawa Tengah adalah tari serimpi. Kita lanjut ke DKI Jakarta. Logonya seperti ini ya. Ciri khasnya ada gambar Monas. Dari DKI Jakarta, tarian yang terkenal adalah tari Yapong dan tari topeng Betawi. Kemudian kita lanjut ke Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara yang terkenal apa ya? Tari yang terkenal adalah tari apa? Tari tortor. Kita lanjut ke lagu daerahnya. Masih dari daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara. Dari Jawa Tengah yang terkenal adalah lagu Gundul-Gundul Pacul dan Suwe Ora Jamu. Kalau dari Jawa Barat, lagu yang terkenal adalah Cincang Keling, Tokecang,
dan Manuk Dadali. Untuk DKI Jakarta, lagu yang terkenal adalah Kicir-Kicir dan Jali-Jali. Sedangkan untuk Sumatera Utara, lagu yang terkenal adalah Sinanggartulo dan Butet. Nah, sekarang apa manfaat mengenal lagu dan tarian daerah? Manfaatnya adalah mengenal ragam budaya daerah, kemudian memetik pesan positif dari lagu dan tarian tersebut ya. Yang lainnya adalah menjaga kelestarian budaya. Kemudian manfaat yang lain memupuk rasa cinta tanah air. Sekarang apa sih akibatnya jika tidak mengenal lagu dan tarian daerah? Akibatnya adalah budaya daerah bisa punah, kemudian tidak cinta tanah air, dan akibat yang lain kurangnya pengetahuan tentang tarian dan lagu daerah tersebut. Nah, meskipun ada perbedaan karakteristik, meskipun ada keragaman, tetapi perlu tetap adanya kebersamaan di sekolah. Ini contoh-contoh kebersamaan di sekolah, misalnya dengan mengadakan upacara bendera bersama-sama, kemudian melaksanakan tugas piket bersama. Kebersamaan yang lain di sekolah, misalnya dengan belajar kelompok. Kita bekerja sama untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Harus ada kebersamaan di sini ya. Kebersamaan yang lain contohnya adalah dengan bekerja sama menghias kelas. Misalnya pada saat ada lomba menghias kelas. Perlu ada kebersamaan, perlu ada kerjasama antara semua anak yang ada di kelas tersebut, semua anggota kelas ya. Nah, contoh kebersamaan yang lain adalah dengan mengadakan pentas seni bersama ya. Pentas seni contoh kebersamaan di sekolah. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita tentang keberagaman di sekolah. Berbagi. Gimana? Sudah paham belum tentang keberagaman? Dari video yang kita lihat tadi, kita dapat mengambil sebuah makna kalau keberagaman itu penting untuk menciptakan suatu kebersamaan. Ada yang dari suku Jawa Barat, ada yang dari DKI Jakarta, ada yang Jawa Tengah, dan lainnya. Oke, kita lanjut ke huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Menurut PUPBI, huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus. Biasanya lebih besar dari huruf biasanya. Biasanya huruf kapital juga bisa disebut dengan huruf besar. Penggunaan huruf kapital ya, yang pertama yaitu huruf kapital digunakan di awal sebuah kalimat, maupun itu teks, cerita, atau apapun itu. Yang kedua, huruf kapital digunakan untuk menulis huruf pertama nama orang. Misal, nama saya Dani, D yang besar, A kecil, N kecil. Yang ketiga, huruf kapital digunakan untuk menyebut kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Yang keempat, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama suku dan agama. Misal agama Islam, I yang besar, Buddha, B-nya besar, Kristen, K-nya besar, Hindu, hanya besar. Nah, dari penjelasan itu mungkin ada yang ditanyain atau apa. Jika ada, kalian bisa bertanya di chat pribadi, email atau apa gitu ya. Demikian dari penjelasan saya, kurang lebih mohon maaf.
Dadah, sampai jumpa di lain hari.